Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang saya cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita saat ini telah masuk kepada tahun 1445 Hijriah. Masih di bulan Muharram. Namun tentunya kita perlu mengetahui sejarah masa lalu Islam. Mengingatkan kita sejarah ditentukannya kalender Islam dimulai ketika sahabat Nabi yang mulia bernama Abu Musa Al-Asy'ari dipilih menjadi gubernur di Basrah, disebutkan oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Ketika itu beliau mengirim surat keluhan kepada khalifah kedua kaum muslimin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu terkait dilema dalam penulisan arsip-arsip dokumen-dokumen yang mana tidak ada di situ dituliskan tahunnya, yang ada hanya tanggal dan bulan, dan ini sudah berjalan sejak zaman jahiliyah dan ingin dalam negeri Islam ada kalender Islam sendiri. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau pun bergerak cepat dengan membentuk tim khusus untuk menentukan kalender Islam. Maka terpilihlah di antara mereka itu ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib. Mereka inilah dipilih untuk menentukan kalender Islam yang dimulai dengan tahunnya. Tahun permulaan Islam dimulai dari mana? Ada opsi ketika tahun gajah, tahun lahirnya Nabi. Ada opsi tahun diangkatnya Nabi menjadi Rasul. Tahun di mana Nabi hijrah ke Madinah dari Mekah, tahun di mana Nabi wafat. Maka terpilihlah tahun ketika Nabi hijrah. Kemudian setelah ditentukannya tahun hijrahnya Nabi, permintaan Abu Musa Al-Asy'ari ini ketika itu bertepatan dengan tanggal 17 Hijriah, teman-teman. Jadi ditentukannya 1 Hijriah dimulai Nabi hijrah ke Madinah. Lalu muncullah pembahasan tentang bulan apakah yang pertama. Ada opsi yaitu bulan Rabiul Awal karena Nabi hijrahnya di bulan Rabiul Awal. Namun Umar menolak, dia memilih bulan Muharram karena wacana hijrah itu sudah ada sebelum bulan Muharram, tepatnya di bulan Zulhijjah. Maka dipilihlah bulan Muharram. Keinginan Rasulullah untuk hijrah itu bukan berdasarkan keinginannya, tapi adanya wahyu turun. Sebagaimana Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih, ra'aitu fil manami anni uhajiru min Makkah ila ardin biha nakhlun dhahaba wahli ay zanni ila annaha al-yamamatu aw hajar fa idha hiya al-madinatu Yathrib. Nabi itu melihat dalam mimpinya bahwasanya aku itu hijrah, kata Nabi, dari kota Mekah menuju negeri yang banyak pohon kurmanya, dan ternyata yang dia kira adalah negeri Yamamah atau Hijr. Namun ternyata yang dimaksud itu adalah kota Madinah. Nabi itu mau hijrah dari Mekah ke Madinah itu berat karena kecintaan beliau kepada negeri tempat beliau lahir. Istrinya yang beliau sayangi, yang menemani beliau sejak awal sampai Khadijah meninggal dan dikuburkan juga di Mekah. Di situ ada keluarga Nabi yang lain, ada kuburnya Nabi, ada kuburnya paman Nabi Ali bin Abu Thalib,
ya, ada kuburnya Abi Thalib. Maka pada tahun 10 Hijriah, tahun 10 kenabian dikenal dengan tahun kesedihan. Jadi ada dua orang yang sangat beliau dekat, yaitu ada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha dan pamannya yang meninggal Abu Thalib, yang mana qadarullah dia meninggal dalam keadaan musyrik. Dan banyak hal yang membuat sebenarnya Nabi itu berat, tapi ini adalah perintah, ditambah lagi keinginan orang-orang kabilah-kabilah yang ada di Mekah itu ingin bunuh Nabi, dengan mengutus setiap kabilah itu pemuda mereka untuk membunuh Nabi ketika Nabi berada di rumahnya. Namun wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka buat makar, maka sebaik-baik makar adalah pembalasan makar adalah dari Allah. Nabi bisa keluar pada malam hari setelah ditentukannya kapan mereka akan hijrah, maka Nabi pun bisa keluar dari rumahnya walaupun sudah dikepung. Dengan pertolongan Allah, Nabi bisa keluar tanpa dilihat oleh mereka. Dan Ali menggantikan tempat tidur Nabi. Alhamdulillah, Allah selamatkan Ali radhiyallahu anhu dari pembunuhan tersebut. Nabi bersama Abu Bakar, sahabat yang terdekat, sahabat karibnya, mereka menunggu di Goa Thur selama 3 hari, kalau nggak salah saya. Di sanalah mereka berlindung untuk sementara waktu, dan sampai juga para pencari Rasulullah untuk dibunuh, tapi Allah menolong mereka. Abu Bakar juga sedih, takut. Makanya Nabi mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Dan alhamdulillah mereka tidak terlihat oleh orang-orang yang mencari Nabi. Dan selama masa persembunyian tersebut, yang mengantarkan makanan adalah anaknya Abu Bakar, yaitu Asma, selama 3 hari mengantarkan makanan dan berusaha agar jejaknya tidak ketahui, dan memotong tali pengikat pakaiannya sebagian untuk mengikat makanan, yang dikenal dengan gelarnya Dzatun Taqwain. Dan inilah sejarah Nabi hijrah. Dan yang pertama kali sampai ke Madinah, yaitu awalu man qadima alaina min ashabi Rasulullah sallam Mus'ab bin Umair wa Ibnu Maktum. Yang pertama kali datang dari sahabat Nabi ke Madinah adalah ada Mus'ab bin Umair. Ya ja'ala yaqra'a nina Al-Qur'ana. Dua orang ini diutus untuk mengajarkan Al-Qur'an. Tsumma ja'a Ammar bin Yasir wa Bilal. Tsumma Umar. Datang setelah itu ada Ammar. Datang setelah itu juga Bilal, Umar, dan selanjutnya. Inilah sejarah tentang kenapa dipilihnya bulan Muharram. Itu di bulan Muharram inilah permulaan kaum muslimin hijrah ke Madinah. Adapun Nabi sampai di Madinah pada bulan Rabiul Awal. Bulan Muharram, teman-teman, memiliki kemuliaan. Hanya saja sebagian kelompok memahaminya berbeda. Seperti Syiah, mereka menganggap bulan Muharram itu adalah bulan ratapan kesedihan, sehingga membuat perayaan tentang wafatnya Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Ini perayaan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Ada juga disebut dengan di keyakinan kejawen ini adalah bulan keramat, sehingga mereka tidak menikahkan anak mereka di bulan ini. Mereka juga melakukan ritual seperti ngadu keris dan banyak hal-hal yang menyimpang dari hal keyakinan, kebidahan, khurafat yang terjadi di bulan Muharram. Bulan Muharram dalam pandangan Islam adalah bulan yang mulia, salah satu bulan yang mulia dari 4 bulan, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran di surat Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Bahwasanya hitungan bulan
Di sisi Allah itu ada 12 bulan. Hari di mana Allah ciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Itulah agama yang lurus. Jadi inilah dalilnya bahwasanya bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Kemudian di bulan Muharram ini ada puasa yang namanya puasa Asyura. Sejarahnya itu disebutkan bahwasanya dalam riwayat Ibnu Abbas, lamma qadima al-Madinata wajaduhum yasumuna yauman. Ketika datang ke kota Madinah, dia dapati mereka ini berpuasa satu hari. Hiya Asyura, yakni Asyura, yaitu puasa Asyura. Faqalu hadza yaumun azim. Mereka mengatakan ini adalah hari yang mulia, hari yang agung. Hadza yaumun najjallahu fihi Musa wa aghraqa ala Fir'aun. Hari di mana Allah tenggelamkan pasukan Fir'aun dan pasukannya, dan Allah selamatkan. Allah najjallahu fihi Musa, Allah selamatkan Musa dari pengejaran Fir'aun dan bala tentaranya ketika menyeberangi Laut Merah. Allah jadikan mujizatnya itu dengan memukul laut, terbelahlah laut. Ketika mereka sudah selamat meninggalkan Mesir, laut itu akhirnya menutup kembali dan menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya. Dan fisiknya Fir'aun saat ini sudah ada di Mesir sebagai bukti kekuasaan Allah, bahwasanya beliau diselamatkan Allah, jasadnya sebagai pelajaran bagi orang yang hidup. Sebagaimana Allah katakan dalam Quran, al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Allah selamatkan badannya dan diletakkan di Mesir untuk jadikan pelajaran bagi orang-orang yang berakal agar jangan mengikuti jejaknya Firaun melampaui batas di atas permukaan bumi ini. Inilah sejarahnya. Maka fasama Musa syukron lillah. Makanya karena selamatnya Nabi Musa dari pengajaran Firaun ini, dia pun bersyukur dengan berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Faqala ana aula bi Musa minhum. Nabi mengatakan, saya lebih berhak melanjutkan sunnahnya Nabi Musa daripada mereka orang Yahudi. Dalam riwayat lain, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita ini lebih berhak melanjutkan sunnahnya Nabi Musa mengajarkan puasa 10 Muharram dibandingkan mereka orang Yahudi. Fasama wa amara bisiyami. Maka Nabi pun berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa. Jadi apa keutamanya teman-teman kita berpuasa di 10 Muharram ini? Puasanya secara khusus bulan Muharram ini adalah bulan yang mulia. Puasa di bulan Muharram ini secara umum ya. Nabi SAW beliau bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi Muharram. Puasa yang paling mulia, puasa yang paling utama dilakukan setelah bulan Ramadan adalah bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Nabi juga mengatakan, siyamu yaumi Arafah, siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanata allati qabla wa sanata allati ba'dahu. Aku berpuasa di satu hari di tanggal di puasa Arafah, teman-teman, puasa 9 Zulhijjah atau dikenal dengan puasa Arafah. Aku berharap dengan melakukan puasa ini Allah mengampuni dosaku satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Ini keutamaan ini Allah anjurkan juga kepada umat Nabi Muhammad untuk mengajarkan puasa Arafah. Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanata allati qablahu. Dan aku berharap dan puasa Asyura 10 Muharram, aku berharap kepada Allah akan mengampuni dosaku satu tahun yang lalu. Dan inilah kita dianjurkan untuk berpuasa. Awalnya teman-teman puasa 10 Muharram ini adalah wajib, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha.
Sebutkan bahasanya kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisyun. Dahulunya orang-orang Quraisy itu berpuasa Asyura juga. Fil jahiliyati, pada masa jahiliyah. Kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyati. Orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy jahiliyah dahulu mereka berpuasa juga pada 10 Muharram. Falamma qadima al-Madinata fasamahu. Falamma qadima al-Madinata samahu. Ketika Nabi juga sampai ke Madinah juga lanjut puasa dia. Puasa 10 Muharram. Wa amara bisiyami. Nabi juga memerintahkan untuk mengerjakan puasa 10 Muharram. Falamma furida Ramadhanu, ketika bulan puasa Ramadan diwajibkan, taraka yauma Asyura, Nabi pun meninggalkan puasa 10 Muharram. Wa man syaa shamahu wa man syaa taraka. Barang siapa yang ingin mengerjakan puasa 10 Muharram maka kerjakan, barang siapa tidak mau maka tinggalkan. Lalu Nabi juga menganjurkan untuk berpuasa 9 Muharram. Nabi mengatakan, lain aishtu ila qabilin la summan natas. Seandainya aku masih hidup di tahun yang akan datang maka aku akan berpuasa juga 9 Muharram. Karena Nabi tidak ingin dianggap menyerupai orang-orang yang Yahudi. Namun ini mengajarkan kepada kita, pertama bahwasanya mengucapkan kata lau seandainya untuk masa akan datang itu dibolehkan. Adapun lau digunakan untuk masa yang lampau itu tidak boleh. Dan kedua, menunjukkan bahwasanya Nabi kita tidak tahu perkara gaib. Dan ternyata Rasulullah meninggal di tahun yang sama. Ketika beliau berucap tersebut, beliau meninggal pada hari Senin, bulan Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah. Dan beliau berharap pada tahun 12 Hijriah yang akan datang beliau juga berpuasa. Namun qadarullah, ketetapan Allah sudah turun. Beliau meninggal pada tahun 11 Hijriah. Ini adalah kesedihan kaum muslimin yang ketika hidup bersama Rasulullah dan kita juga. Wafatnya Rasulullah maka terputuslah wahyu. Oleh karena itu kita usahakan juga berpuasa 9 dan 10. Adapun puasa 9, 10, 11 itu para ulama ada khilaf. Namun pendapat Allah alam lebih kuat yang adalah 9 dan 10. Adapun hanya mencukupkan puasa 10 Muharram, Ibnu Taimiyah mengatakan boleh. Namun jika memungkinkan diusahakan 9 dan 10. Sebagaimana Nabi mengatakan sumu yauma Asyura wa khalifu fihi al-yahud. Puasalah 10 Muharram, 10 Muharram, maka selisilah orang-orang Yahudi. Jadi inilah sunnah yang harus kita usahakan kerjakan mumpung kita masih berada di bulan Muharram. Ringkasnya teman-teman, bahwasanya bulan Muharram adalah salah satu dari 4 bulan yang mulia. Yaitu ada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Imam Al-Hasan Al-Basri disebutkan dalam Lataiful Ma'arif, bahwasanya Allah membuka bulan Hijriah itu dengan bulan haram, yaitu bulan Muharram, dan Allah tutup bulan Hijriah itu dengan bulan yang haram juga, yaitu Zulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun selain bulan Muharram yang lebih baik melainkan bulan Muharram. Dan bulan Muharram juga dinamai dengan bulan Syahrullahi Al-Asam, bulan yang sunyi, karena dikarenakan saking mulianya bulan ini. Jadi yang kedua, bulan Muharram adalah sebaik-baiknya bulan setelah bulan Ramadan. Bahwasanya bulan Muharram juga disebut dengan Syahrullah, yaitu bulannya Allah. Tanggal 10 Muharram adalah tanggal di mana Allah selamatkan Nabi Musa alaihi salam dari pengejaran pasukan Firaun ketika melewati Laut Merah.
dan tenggelamlah Firaun di Laut Merah setelah laut yang dibelah Nabi Musa atas izin Allah kembali menutup. Tanggal 10 puasa 10 Muharram, keutamaannya menghapus 1 tahun dosa yang lampau. Puasa 10 Muharram adalah sebaik-baiknya puasa yang dikerjakan setelah bulan Ramadan. Bahwasanya bulan Muharram teman-teman adalah sebaik-baiknya bulan setelah bulan Ramadan. Dan puasa Asyura adalah puasa pertama kali yang Allah wajibkan kepada kaum muslimin sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Oleh karena itu, inilah gambaran singkat tentang Hijriah, bulan tahun Hijriah, bulan Muharram yang harus kita ketahui. Semoga video singkat ini bermanfaat teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.